Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi dengan Budia di mata pelajaran IPA. Masih di bab 1 mengenai sistem reproduksi manusia. Hari ini kita akan berfokus pada penyakit sistem reproduksi dan cara pencegahannya. Seperti biasa, sebelum Budia mulai, siapkan buku catatan kalian, catat poin penting, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Untuk kali ini, penyakit sistem reproduksi yang akan Budia bahas diantaranya adalah AIDS, kanker serviks, herpes genitalis, gonore, dan sifilis. Pertama, kita akan bahas mengenai AIDS. Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini berpotensi untuk merusak kekebalan tubuh. Berikut adalah gambar virus HIV. Cara penularan penyakit ini dikarenakan karena seks bebas, atau juga bisa karena jarum suntik narkoba yang dipakai secara bergantian. Bisa juga karena transfusi darah di mana pendonornya adalah penderita penyakit AIDS. Ibu hamil penderita penyakit AIDS secara otomatis akan menularkan penyakitnya kepada janin. Dan yang terakhir, ibu menyusui yang menderita penyakit AIDS akan secara otomatis menularkan penyakitnya kepada anak yang ia susui. Berikut adalah beberapa hal yang tidak menyebabkan penularan penyakit AIDS. Yang pertama adalah keringat, yang kedua adalah air kencing, dan yang ketiga adalah air liur. Gejala penyakit ini dapat ditandai dengan daya tahan tubuh menurun dan badan menjadi lemah, sel darah putih menurun, berat badan menurun, panas, batuk kering, sesak napas, dan diare kronis. Yang kedua adalah penyakit serviks. Penyakit ini disebut juga sebagai kanker leher rahim, merupakan penyakit yang menyerang leher rahim atau serviks karena adanya infeksi dari human papilloma virus. Berikut adalah gambar virus dari human papilloma. Penularan dari kanker serviks terjadi karena hubungan seksual dan dari pertukaran cairan tubuh. Gejala penyakit ini yang pertama adalah keluar keputihan yang berwarna tidak normal dan berbau, gatal pada daerah vagina, rasa sakit di bawah perut, dan yang keempat keluarnya urin serta feses pada vagina. Yang ketiga adalah penyakit herpes genitalis. Penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Berikut adalah gambar virus dari herpes simplex. Penularannya terjadi karena hubungan seksual dan juga terjadi dari ibu ke bayi dari proses mengandung, persalinan, dan menyusui. Gejala penyakit ini yang pertama adalah timbul bintik merah dan gatal pada organ kelamin luar. Timbul rasa nyeri ketika buang air kecil dan membuat kelelahan pada otot dan menyerang jaringan syaraf pusat. Yang keempat adalah penyakit gonore. Penyakit ini disebut juga dengan kencing nanah, merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Berikut adalah gambar bakterinya. Penularan penyakit ini terjadi karena hubungan seksual atau terjadi pada bayi yang dilahirkan secara normal dari ibu penderita. Gejala penyakit ini yang pertama ditandai dengan keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, rasa panas dan nyeri pada saat kencing. Pada perempuan terdapat pendarahan abnormal pada saat menstruasi. Dan yang terakhir adalah penyakit sifilis. Penyakit ini merupakan penyakit dari sistem reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Berikut adalah gambar bakteri dari Treponema pallidum. Penularan penyakit sifilis terjadi karena hubungan seksual dan dari pertukaran cairan tubuh. Adapun gejala penyakit ini terjadi luka pada alat kelamin, lidah, dan bibir, pembengkakan kelenjar getah bening pada paha, ruam pada tubuh terutama pada telapak kaki dan tangan. Adapun upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi dari yang Budia terangkan. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan narkoba jenis apapun,
Ganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam berbahan katun dan tidak ketat. Untuk wanita, kurangi pemakaian antiseptik pembersih vagina. Mengurangi kebiasaan menahan buang air kecil. Melakukan pemeriksaan jika ada keluhan di alat reproduksi. Berolahraga yang cukup, dan yang terakhir mengkonsumsi makanan yang bergizi. Demikian penjelasan dari berbagai jenis macam penyakit reproduksi dan upaya pencegahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.